Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 yang beranggotakan Putri Yulia Rizka, Stephen Silveri Yusuta Barat, Indah Indra Saputra, Aulia Utami Rahmalika, Rahmadia Puspita, Endurika Brigina Berketaren, Andi Prada Viftara, Echadu Yunika BR Aritonang, Vega Satria Saniago, dan Binata Putri Alfiona untuk mempresentasikan modul ke-6 yang berjudul Akuisisi Metode Magnetik. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan dengan memanfaatkan sifat kemagnetan dari sebuah batuan. Metode ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi biji besi, timah, nikel, emas, dan lain sebagainya. Metode ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua adalah akumulasi data berkecepatan tinggi pada daerah pengukuran yang relatif lebih luas, waktu yang digunakan relatif lebih cepat, serta biayanya tidak terlalu besar. Adapun medan magnet yang terukur pada saat di lapangan merupakan total dari medan magnet internal dan medan magnet eksternal. Adapun komponen dari medan magnet internal terdiri dari dua, yaitu komponen medan magnet residual dan komponen medan magnet regional. Oleh karena itu, dalam metode magnetik dikenal dua koreksi. Yang pertama adalah koreksi harian. Ini merupakan koreksi yang digunakan untuk menghilangkan pengaruh dari medan magnet utama bumi. Adapun tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan, di sini juga terdapat peta desain geologi regional yang dimana dalam peta berikut dapat kita lihat bahwa beberapa lintasan tadi terletak di atas formasi Lampung. Seperti yang kita ketahui, formasi Lampung terdiri dari beberapa jenis batuan, yaitu yang pertama tuf, kemudian tuf lempungan, dan yang terakhir tuf pasiran. Selanjutnya yaitu diagram aliran akuisisi. Yang pertama dilakukan adalah dengan memasang baterai pada konsol, selanjutnya memasang sensor di tiang penyangga dan menghubungkannya ke seluruh kabel konektor. Setelah itu, melakukan tanning dilanjutkan dengan mengatur konfigurasi waktu dan menyetel konfigurasi lintasan yaitu modus survei dan gradiometer. Kemudian mengambil data dan mentransfernya ke memori komputer. Peta TMI dibuat untuk memvisualisasikan distribusi intensitas magnetik secara akurat di suatu daerah penelitian. Metode ini bekerja dengan cara menghitung nilai permukaan berdasarkan estimasi dari titik-titik data yang ada sehingga menghasilkan kontur yang halus dan representatif. Pada peta TMI terdapat variasi warna mulai dari warna pink hingga warna biru, yang mana daerah dengan warna biru merepresentasikan intensitas magnetik yang rendah, sedangkan daerah yang berwarna pink merepresentasikan intensitas magnetik yang tinggi. Peta elevasi dibuat untuk representasi visual yang akurat dari perubahan elevasi di suatu daerah pengukuran. Metode ini bekerja dengan cara menghitung nilai permukaan berdasarkan estimasi dari titik-titik data yang ada sehingga menghasilkan kontur yang halus dan konsisten. Dengan pendekatan ini, kontur yang dihasilkan tidak hanya tepat, tetapi juga meminimalisir terjadinya perubahan mendadak antara titik-titik data sehingga menciptakan gambaran permukaan yang realistis. Pada peta elevasi juga terdapat variasi warna mulai dari warna biru hingga warna pink, yang mana daerah dengan warna biru menggambarkan elevasi yang rendah. Selanjutnya, berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan, akan menghasilkan peta RTP atau radius dipole, di mana peta ini sendiri merupakan peta hasil persebaran anomali magnetik. Peta ini akan menggambarkan persebaran data magnetik secara jelas dengan memindahkan pengaruh kutub magnetik ke kutub utara geomagnetik. Peta RTP sendiri berfungsi untuk mengkoreksi adanya distorsi medan magnet yang disebabkan karena adanya sudut inklinasi yang terbentuk pada medan magnet bumi. Walaupun peta RTP sendiri telah dibantu menghilangkan distorsi geomagnetik, peta RTP sendiri belum sepenuhnya hilang oleh noise, sehingga perlu dilakukan filter selanjutnya berupa regional Gaussian, yang dimana peta regional Gaussian merupakan hasil filtering yang menggambarkan secara dalam dan juga luas, sehingga kita dapat mengindikasikan suatu struktur atau litologi yang terdapat pada bawah permukaan. Contohnya seperti struktur patahan ataupun juga sesar. Nah, tapi pada daerah permukaan yang telah kita lakukan pengolahan, kita dapat mengindikasikan bahwa pada daerah penelitian itu hanya terdapat pelapisan litologi saja. Regional Gaussian ini menunjukkan adanya variasi perbedaan anomali yang ada di bawah permukaan bumi. Anomali tersebut bersifat regional, di mana anomali regional ini adalah anomali yang berukuran besar dan sangat dalam, seperti struktur geologi, contohnya yaitu patahan atau sesar. Namun dapat dilihat dari tempat pengukuran yang telah kita lakukan, yaitu di Kebun Raya ITERA, tidak adanya patahan maupun sesar, tetapi terdapat perbedaan litologi. Selanjutnya ada peta RTP. Peta RTP ini dihasilkan oleh peta persebaran anomali residual yang diterapkan dalam filter Gaussian. Perbedaan dengan persebaran anomali regional itu bersifat anomali dalam dan besar. Pada anomali residual ini bersifat dangkal dan kecil. Pada peta tersebut terdapat anomali yang tinggi yang direpresentasikan dalam bagian yang berwarna merah, sedangkan anomali yang rendah direpresentasikan oleh bagian yang berwarna biru. Anomali yang tinggi menunjukkan area tersebut
medan magnetnya lebih kuat dibandingkan dengan medan magnet rata-rata regional. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan oleh adanya mineral. Oke, selanjutnya terdapat dua peta, yaitu peta TDX dan peta SVD, di mana kedua peta ini memiliki perbedaan dalam fungsi dan sensitivitasnya. TDX digunakan untuk mempertegas batas atau tepi anomali magnetik, sehingga efektif untuk mengidentifikasi geometri struktur dangkal seperti sesar ataupun intrusi, dengan hasil yang visual yang menampilkan batas anomali secara tajam. Sebaliknya, SVD digunakan untuk memperkirakan kedalaman dan intensitas sumber anomali dengan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap variasi kedalaman dan distribusi nilai yang lebih luas. TDX lebih berfokus pada struktur dangkal, sedangkan SVD cocok untuk mengevaluasi struktur yang lebih dalam. Selanjutnya, peta enhancement TDX menunjukkan distribusi anomali magnetik dengan variasi intensitas dari rendah, yaitu berwarna biru, hingga tinggi, yaitu berwarna merah muda. Zona merah muda mengidentifikasikan sumber magnetik kuat, seperti intrusi, batuan atau mineralisasi, sementara zona biru mencerminkan area dengan intensitas rendah, kemungkinan sedimen atau batuan non-magnetik. Pada pola yang tidak simetris, mengisyaratkan kompleksitas struktur bawah permukaan seperti sesar ataupun lipatan. Selanjutnya, pada peta SVD menunjukkan distribusi anomali magnetik dengan intensitas tinggi berwarna merah muda yang mencerminkan sumber magnetik dangkal seperti intrusi ataupun zona mineralisasi, dan intensitas rendah yaitu berwarna biru yang mengidentifikasikan batuan non-magnetik atau sedimen. Pola anomali ini membantu mengidentifikasi struktur bawah permukaan dengan puncak anomali biasanya berada di tepat di atas sumbernya. Selanjutnya terdapat dua peta. Di sebelah kiri merupakan peta enhancement theta dan sebelah kanan merupakan peta enhancement FHD. Di mana kedua peta ini merupakan peta yang jenis peta anomali enhancement, di mana peta sebelah kiri ini merupakan peta enhancement theta yang menggambarkan persebaran anomali yang tinggi, yang lebih jelas. Bisa dilihat pada peta tersebut, anomalinya terlihat perbatasannya sangat tajam. Peta ini jika dilihat lebih lagi, maka peta ini hampir menyerupai peta TDX, karena peta theta dan peta TDX ini menggunakan pendekatan yang sama. Untuk peta TDX yang sebelumnya itu, ini menekankan perubahan tajam dalam medan magnet dengan membuat fitur-fitur kecil dan detail geologi yang lebih jelas terlihat. Sedangkan peta enhancement theta ini menggambarkan sudut fasa medan magnet untuk menekankan perbedaan anomali magnetik. Dalam peta ini penggambaran anomali cukup jelas, di mana warna biru dan warna merah ini merupakan tingkat anomalinya yang bisa dilihat pada color legend bar, di mana color legend bar tersebut dinyatakan dalam satuan prat. Kemudian di sebelah kanannya merupakan peta enhancement FHD, di mana peta enhancement FHD ini merupakan peta yang digunakan untuk menghilangkan noise atau gangguan pada frekuensi rendah yang tidak diinginkan dari data magnetik yang diperoleh. Pada FHD ini tidak menggambarkan batas-batas anomali yang tajam seperti pada peta theta. Dalam data magnetik sering terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti fluktualisasi medan magnet atau bahkan noise yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Noise ini dapat mengganggu sehingga menyulitkan analisis dan interpretasi data. Dengan menerapkan filter FHD ini dapat memisah data yang relevan dari noise sehingga informasi yang tersisa lebih bersih dan akurat dari kondisi yang sebenarnya. Next, untuk selanjutnya merupakan peta enhancement INH, di mana INH ini merupakan singkatan dari inverse anomaly high pass. Selanjutnya merupakan penampang dua dimensi hasil dari forward modeling telah dilakukan. Forward modeling dilakukan dengan cara slicing pada peta residual. Slicing dilakukan dari anomali yang rendah hingga anomali yang tinggi. Kemudian dilakukan try dan error. Penentuan litologi bawah permukaan berdasarkan geologi regional dan referensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada daerah tersebut. Berdasarkan referensi tersebut, litologi bawah permukaan terdiri dari topsoil, kemudian batu pasir, tuf, dan lempung. Topsoil berada paling atas dengan suseptibilitas 0,00001, kemudian batu pasir dengan suseptibilitas 0,001, kemudian tuf dengan suseptibilitas 0,008, dan kemudian lempung dengan suseptibilitas 0,00025 pada bagian paling bawah. Nilai suseptibilitas berdasarkan dari tabel acuan. Berdasarkan dari hasil trial and error yang dilakukan, didapatkanlah nilai error sebesar 0,5%. Anomali yang rendah, anomali yang tinggi mengindikasikan terdapat litologi lempung dengan ketebalan yang tinggi. Penampang residual berdasarkan
perhitungan kedalaman dari peta residual ya. Selanjutnya kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan pada modul 2 kali ini, yaitu intensitas medan magnet merupakan ukuran medan magnet di suatu daerah dan titik tertentu. Dengan mengetahui intensitas medan magnet, kita dapat mengidentifikasi area dengan medan magnet yang kuat dan lemah yang seringkali berhubungan dengan persebaran mineral magnetik. Yang kedua, anomali magnetik adalah perbedaan nilai medan magnet yang terukur di suatu titik tertentu dengan medan magnet lingkungan sekitar. Anomali magnetik yaitu deviasi dari medan magnet rata-rata. Dapat mengungkapkan adanya pengaruh litologi batuan. Yang ketiga, penentuan kedalaman anomali pada metode magnetik dilakukan menggunakan analisis spektral untuk menghasilkan batas kedalaman antara anomali residual dan anomali regional. Dari hasil kedalaman pada analisis spektral tersebut dijadikan acuan juga dalam membuat model 2 dimensi bawah permukaan. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang berjudulkan akuisisi metode magnetik. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.